dibiarkan mereka-reka dan membuat interpretasi sendiri dan tiap orang bikin ceritanya. Saya tidak mau terpancing itu. Maka pisau. Seandainya gitu Bang, kalau kita berpikir sehat saya saja, apakah ini ada yang membuat skenario seperti itu atau bagaimana? Kita nggak tahu. Jadi domba menyelidiki ini atau harus pemerintah. Kita bayar itu polisi, kita bayar untuk menjelaskan ini, memeriksa ini dan menjaga kita supaya aman. Karena Pak, kan sudah lewat puasa. Jika umat Islam ini punya atau ada masjid satu, itu semua sekte, semua golongan, semua bagian itu bisa pakai. Tidak bisa untuk pakai gereja Sunda atau Jawi Wetan. Ada juga orang Sumatera. Ya tapi Di sana rupanya bagaimana kan? Ya di sana nggak bisa. Mereka masing-masing punya anu sendiri-sendiri. Kan nggak mungkin apa gereja Protestan ke Katolik ke Protestan kan nggak mungkin. Nah, mereka mau. Itu perbedaan yang signifikan. Ada perbedaan apa? Beribadah itu mereka itu bukan hanya sholat begitu, tapi ada organisasinya, macam penetua, macam majelisnya, macam pendetanya. Peranan ustadz masih lain daripada peranan pendeta dan jemaat. Maka dari itu. Jadi memang benar yang bilang. Itulah perbedaan-perbedaan itu kalau kita jelaskan kan, dan saya sendiri termasuk orang yang mau mempersatukan orang-orang Kristen supaya kalau itu yang masuk terakhir Ekumen itu 330 katanya Bang ya. Jadi itu kan jadi persoalan tersendiri. Kita kalau melihat rasionalnya juga ya. Jadi ikut dalam persawaran itu. Tapi kan cuma kami 2 muslim bisa mundurkan diri. Dan inilah yang mampu bisa mendirikan gereja. Yang di Lambasan bisa mendirikan gereja. Yang di Pondok Timur yang di tengah-tengah itu tidak bisa mendirikan gereja. Ini yang menjadi pertanyaan kita juga dari saudara-saudara saya yang solusi. Kalau saya ada apa namanya bagaimana saya rokolotan lah. Rokolotan Tabruk Selatan. iya. Lihat dulu bagaimana rukunnya di sana kan. Maka jadi seperti yang dirawat. Memang awal-awalnya ada reaksi. Saya akui pasti ada reaksi itu kan. Iya. Orang dan ada tata hidup dan apa. Itu. Jadi kan kalau kita lihat ya buktinya karena ada pendekatan terlalu terus supaya jangan muncul hal-hal seperti itu. Saya sebagai apa yang sudah pernah memimpin HKBP, saya tahu kelemahan. Saya tahu. Ya. Saya kira itu ya. Ya. Nah, Barangkali sedikit tambah. Ya. Mohon maaf, Ali Anwar, budayawan dan sejarawan Bekasi. Beliau ini menyatakan bahwa kenapa masyarakat di Bekasi tidak ada permasalahan dengan dengan umat yang lain seperti dari orang Batak ini yang lama ini. Jadi soal budaya barangkali ini. Jadi saya juga akui apa kelemahan orang Batak ya. Itu kurang pegang rasa, karena perjuangan hidup berat, mau berjuang mau apa, saya tahu kelemahan. Kadang-kadang kasar dikatakan kan, padahal sebenarnya mau melampiaskan dalam hatinya itu tidak pendendam kita, itu kebiasaan kita. Itu beda di Tapanuli Utara, kalau satu orang ini lebih halus, kalau orang Tapanuli Utara itu dibenci karena terlalu apa kan? Berbutuh dah. Berbutuh dah. Dia mau berbutuh dia biara. Aku mengajar dia ada di piano, donor tu piara aja. Iya. Yang siapa itu dia udah kesirin puan. Ido. Sudah HKBP buat di mana lagi dia. Iya lah itu. Sudah HKBP ya. Tapi sekarang sudah ada sentra di sana di Tarutung. Di Tarutung malah meleleh ya. Saya ada waktu zaman saya. Kan lupa kalau waktu saya. Apa juga supaya karena kita sudah terbuka ya. Kalau Anda masuk di Siborong-borong nggak tahu udah pernah di sana. Tahu. Dari Medan yang pertama dapat di masjid. Iya. Iya, di Dolok Sanggul. Nah, langsung masuk saya sudah masuk kota. Nah sekarang ini mesti tahu ngapa begitu supaya saudara-saudara tahu juga ke arah sana begitu ya. Tapi lama-lama kita apakan, kita sadarkan dan kalau ada bertemu
saudara-saudara Islam saya bilang, ya terlalu kuat juga, apalagi apa begitu kan. Kenapa harus bayar suara sambil subuh apa itu berapa kali? Kan, tapi itu pun jangan kita biarkan untuk menimbulkan masalah di sana. Jadi memang kalau itu saya akui orang Batak banyak kelemahan, tapi itulah hidup Tapi ini. memang Pak, Ya. saya sedikit ada perbedaan antara komunitas di Bekasi ini dengan di Siborong-Borong. Artinya begini Pak, kalau yang di Siborong-Borong kita kan ulang dia yang mendirikan masjid di situ, apa kan jadi masih ikatan kan berbeda kan? Saya Iya, beda di Bosea, di Lampoti kan. Apa mau menolak ahli tulang kan? iya lah, saya maksud Iya kan? Ada yang mau di sana tuh. yang pemahaman Wah, bener doang tahun tahun di sana. iya, maksud saya mengenai pemahaman tadi. Nah. Kenapa ini begini? Iya. Dulu kan hanya launching di daerah Launching itu ini. sekali seminggu. Oh. Nah, ini tiap hari. Maksud saya masih banyak yang harus kita pelajari. Iya. Masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi terima kasih lah sudah Iya. terbuka Iya. malam ini. Jadi Bapak sebenarnya lumui kan Pak